Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Sesungguhnya dalam kehidupan kita seringkali kita mengembangkan sebuah sikap yang kita sulit sekali mengalah dari pihak yang lain. Sesungguhnya sikap yang tidak mau mengalah adalah wujud atau bukti dari satu keegoisan, bahkan keangkuhan hidup setiap kita. Karena apa? Orang yang tidak mau mengalah biasanya ingin dirinya paling benar, perkataannya paling benar, pemikirannya paling benar, bahkan semua ide-idenya itu merasa paling benar, sehingga dia sulit sekali untuk bisa menerima masukan pendapat dari orang lain di sekitarnya. Akibatnya sering terjadi sebuah pertengkaran, terjadi perpecahan, bahkan hilangnya rasa damai dan sejahtera di hati setiap kita. Bagaimana firman Tuhan katakan dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-10 berkata begini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Bunyi firman Tuhan jelas katakan buat kita saat ini bahwa kalau kita mengembangkan sebuah keangkuhan, bahkan punya karakter keangkuhan, kita angkuh dan kita merasa sombong, kita merasa bisa, mampu, kita merasa paling hebat dari orang lain, itu satu kesombongan dan bahkan keangkuhan, itu hanya menimbulkan sebuah pertengkaran. Nah, seringkali pertengkaran terjadi, percekcokan terjadi, bahkan benturan-benturan yang lebih besar lagi terjadi karena sebuah sikap yang kita munculkan. Yaitu apa? Sikap keangkuhan, saudaraku. Merasa paling benar, merasa pendapatnya paling benar, dan sulit sekali menerima pendapat-pendapat dari orang lain. Mengapa kita bersikap seperti itu? Mengapa kita berada di area seperti itu? Sesungguhnya kita harus banyak sekali mendengar dari orang di sekitar kita. Jangan lekas menghakimi, jangan lekas memberikan sebuah kesimpulan menurut perspektif kita sendiri. Padahal sesungguhnya tidak semuanya cara pandang kita juga benar sesungguhnya. Nah, firman Allah berkata bahwa kalau kita mengembangkan sebuah keangkuhan, itu hanya menimbulkan sebuah pertengkaran. Tapi kalau kita bisa mendengarkan nasihat, dalam hal ini adalah firman Tuhan, nasihat firman Allah yang menasihati kita, menyatakan kepada kita, bahkan memberi arahan kepada kita. Sesungguhnya firman Allah berkata bahwa kita mempunyai hikmat Tuhan. Orang yang mempunyai hikmat Tuhan akan dibawa oleh Tuhan kepada satu fase di mana dia mengerti bahwa sesungguhnya dia juga bisa salah, dia bisa keliru, bahkan pendapatnya juga bisa salah. Sehingga setiap kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu pimpinan Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan, supaya apa? Langkah hidup kita semakin hari semakin bijaksana. Saya berdoa supaya setiap hati yang bisa mendengarkan firman hari ini ada hati-hati yang terbuka, ada pribadi-pribadi yang mau ditegur kembali, diarahkan kembali, dibawa kembali kepada jalannya Tuhan, sehingga setiap kita punya hikmat Tuhan, kita punya marifat Tuhan, bahkan kita diperkaya dengan firman Tuhan. Dengar baik-baik, keangkuhan tidak akan menimbulkan damai, keangkuhan tidak akan menimbulkan sukacita, justru sebaliknya akan menimbulkan sebuah percekcokan, pertengkaran, bahkan tidak jarang akan menimbulkan sebuah benturan-benturan yang lebih besar lagi, sehingga ada perpecahan di antara setiap kita. Saya berdoa supaya gereja Tuhan tetap bersatu, gereja Tuhan tidak mengalami perpecahan, memiliki hati seperti Kristus, memiliki pribadi seperti Kristus yang selalu, saya katakan, punya hati yang Bapa, punya hati yang baik, punya pemikiran yang baik, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan sejalan dengan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa hari ini. Terima kasih Bapakku dalam sorga, buat firman yang bisa kami terima bersama-sama. Kami dikuatkan kembali, kami dimampukan kembali untuk kami boleh berpijak lebih baik lagi. Ampuni kami Tuhan, Kau seringkali kami sombong, seringkali kami angkuh, merasa kami paling benar, merasa kami paling bisa dan paling pandai dari sekian banyak orang. Tapi hari ini Tuhan, kami terbuka di hadapan Engkau. Biarlah hikmat Tuhan, marifat Tuhan bertata bagi setiap hidup kami, sehingga segala sesuatu bisa kami lakukan semuanya demi kebaikan. Ada sukacita, ada kebaikan, ada kebajikan yang bergulung-gulung yang kami kerjakan setiap waktu. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.